cabai ori 212, cabai rawit unggulan ini, bagus ini hibrida. Panennya tinggi ini Pak, ori 212. Cepat, tumbuhnya seragam, unggul lah 212 ini sudah terbukti di Indonesia. Aditif dia ya, bagus. Bibit-bibit seperti ini bagus. Olah lahan dan racikan pupuk dari awal sampai akhir. Oke, racik pupuk vegetatif, transisi dan generatif. Ini pupuknya harus fresh ya Pak ya untuk ori ini karena dia rakus banget. Jenis tanaman ini rakus banget nih, varietas hibrida ini rakus sekali ya. Jadi kita harus kasih pupuk yang hari ini kasih, hari ini juga dimakan. Nggak bisa pupuk slow ya. Kasih hari ini, minggu depan baru dimakan, aduh kelamaan gitu ya. Ini memang bibitnya disetting begitu ya. Apa sudah bisa mengajukan pertanyaan? Sudah bisa Bapak. Oke, Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat untuk kita semua. Nama saya Rangga, siap Bapak. Saya seorang pemula, oke, yang baru mau menanam cabai ori 212. Ini ya, sama seperti Bapak siapa kemarin yang pemula, yang mau tanam cabai lokal. Nah, kemarin baru kita bahas kan, harusnya seperti ini. Saya sudah jelasin kemarin kan. Untuk Anda yang masih pemula, baru mau belajar, jangan pakai cabai lokal. Pakai cabai hibrida, belajarnya lebih gampang. Kalau cabai lokal rumit, ribet. Ya, Bapak Ibu kalau montir, mau belajar soal montir, saya mau tahu di bengkel mobil itu cara montir memperbaiki mobil itu gimana sih? Ya belajarnya sama mobil yang sudah canggih. Gitu ya, mobil yang canggih. Jangan mobil yang tahun 40-an, 50-an, tahun 1930-an Anda belajar, sekarang mobil sudah canggih. Gitu ya. Jadi belajar mobil yang sudah canggih, gitu ya. Untuk belajar kita lebih cepat ya. Baik. Kemudian racikan pupuk vegetatif, belajar mengenai lahan ya, olah lahan. Oh ya, pemula dan baru mau tanam ori 212. Saya mau belajar mengenai olah lahan, siap. Dan racikan pupuk untuk fase vegetatif, transisi dan generatif, siap. Berarti lebih fokus pada olah lahan, kemudian racikan pupuk ya, siap. Saya baru membuka lahan di ketinggian 700 mdpl. 700 mdpl ini kategorinya daratan tinggi ya, DT ya ini ya. Berarti ini daratan tinggi, berarti suhunya itu di bawah 25 derajat, dingin itu ya. Kemudian curah hujan tinggi di sana. Udaranya lembab sejuk, kadang hujan, nggak bisa diprediksi gitu ya. Daratan tinggi, pertumbuhan tanaman juga lambat di situ ya, tetapi kualitas pasti lebih di atas. Semua tanaman yang ditanam di daratan tinggi itu sudah pasti buahnya gendut, buahnya besar, rasanya pasti lebih kualitas premium. Kalau daratan tinggi, semua tanaman di daratan tinggi itu pasti pasarnya premium, karena dari segi kualitas pasti dia lebih unggul, gitu ya. Mau itu kopi, mau itu kakao, mau itu kelapa hibrida, mau itu kelengkeng, apa saja. Tanaman yang ditanam di daratan tinggi, kualitasnya pasti baik, tetapi ada minusnya atau kekurangannya. Umurnya lebih panjang, gitu ya. Kalau daratan rendah, kualitasnya tidak sebagus daratan tinggi, tetapi umurnya lebih pendek, gitu ya. Nah, jadi itu plus minusnya. Bagus ini. Kemudian bekas pohon kayu. Oke, jadi buka lahan di daratan tinggi ini, sebelum buka lahan bekas pepohonan kayu di situ ya, ada mahoni, ada jati, liar lah gitu ya. Jadi kondisi tanah berwarna agak coklat kemerahan. Coklat kemerahan, tanah coklat kemerahan. Coklat kemerahan ini indikasi apa Pak Roni? Coklat kemerahan itu berarti latosol ya, atau regosol ya. Latosol atau regosol ini seperti apa? Tanah regosol atau latosol ini adalah tanah subur sebenarnya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat tanah lahan Bapak Ibu, coklat kemerah-merahan itu tanah latosol atau regosol. Artinya mereka itu sebenarnya subur. Subur banget tanah itu. Tetapi mereka terjadi oksidasi besi. Ya, artinya tanahnya agak sedikit asam. Ya, pasti pH-nya ada di 5,8 atau 5,96 ini. Ya, tanahnya subur,